Oke, selamat datang di peternakan sederhana saya. Dan ini di jam-jam setengah 6 saya datang di peternakan untuk melakukan pengecekan di pagi yang buta. Mungkin banyak dari kalian yang masih rebahan dan saya malah ke peternakan untuk melakukan pengecekan. Semoga aja hari ini terbilang aman-aman aja, nggak ada kejadian ataupun tragedi di TKP atau bebek saya mengalami namanya kehilangan hidupnya atau meninggal. Dan saya rasa untuk yang ini yang sangat rentang mati, rupanya nggak ada yang tergeletak tak berdaya di sana. Nggak ada ya. Next kita cek yang di sebelah sini. Dan ya, ada satu yang terbaring di sini. Dan rupanya di sini ada yang meninggal. Ini sudah masalah yang dilakukan oleh hama tikus. Nah, ini lukanya. Kita cek di TKP, lukanya itu ada di lehernya. Ya, mereka kena hentaman di sini atau gigitan, atau dalam artian ya bagian vitalnya. Satu mati hari ini. Dan korban kedua ini dia. Oh enggak, rupanya ya cuma itu doang. Aduh, gimana ceritanya? Padahal saya sudah melakukan antisipasi atau sudah memberikan pagar untuk gimana tikus enggak mengganggu bebek saya, tapi mereka masih melakukan hal yang membuatnya mati seperti ini. Ini kita coba cek apa masalahnya. Oh, kalau ini kemungkinan ingusnya ini. Ya, ingusnya ini. Coba kita pisah dulu yang bermasalah. Oke, satu. Ada lagi satu. Dua. Dua. Ya, sudah ada dua yang bermasalah hari ini dan satu meninggal di sini. Kita cek lagi. Dan biasanya itu ada tergeletak di sini ya, karena ngomong-ngomong warna bebek warna hitam itu kadang nggak bisa kita lihat dari jarak jauh jika kita nggak mengeceknya secara langsung di sini ya. Kita coba jalan-jalan lagi. Dan ya, ada satu yang buta satu matanya dan satu yang pincang di sana. Ya, dua yang mengalami masalah kesehatan dan satu ini kayaknya setengah mati berjalan. Kita coba cek dulu ini dari dekat dulu yang pincang. Apa masalah? Hey bro, apa masalah hari ini? Oh, biasanya itu ada tali di kakinya atau gimana, tapi ini nggak ada sih. Ini pincang secara fisik, bukan faktor eksternal. Dan kayaknya saya akan coba melakukan pengecekan di bagian luar peternakan atau di bagian luar kandang untuk melihat beberapa masalah yang boleh jadi saya bisa mendapatkan masalahnya lagi ini dengan cara menyelidiki hama yang berkeliaran. Ini ada yang mereka sudah bunuh satu. Kalau ini nama aja guys. Kita coba keluar dulu.
Ini kayaknya gelap, ada saya coba sebentar. Ya, kita cek per cek. Biasanya para tikus itu bakalan menculik bebek saya dan membawanya di bagian bawah sini. Biasa ada di bawah bangkainya, itu bangkai bebek yang sudah dieksekusi. Mereka nggak memakan bebek saya sebenarnya, mereka hanya bermain-main dan membuat bebek meninggal. Oke, aman-aman aja. Dan sedikit gambaran, nanti saya akan membuat lagi satu kandang. Semoga, insya Allah, semoga ini bisa dijalankan dan bisa terencana dengan baik. Ngomong-ngomong, jumlah modal saya itu nggak cukup sih, tapi kita coba beranikan diri. Namanya juga usaha, berani ambil resiko, berani memulai untuk mendapatkan peluang itu. Karena katanya 3 bulanan ke depan ini pasaran bebek itu bakalan bagus. Jadi saya pikir nanti sambil bangun kandang atau memperbesar kapasitas ya, bebek dijual dan hasilnya itu bisa kita pakai untuk membangun sedikit demi sedikit peternakan. Dan semoga saja itu sesuai dengan prediksi atau tebakan yang saya targetkan. Karena biasanya itu ketika kita menargetkan sesuatu, kita akan berpikir dengan keras dan mencoba berbagai macam hal untuk bisa mencapai target kita. Artinya kita berusaha habis-habisan, gimana ini barang-barang bisa jadi. Tapi kita takut melangkah atau takut gagal ya, biasanya itu kita hanya jalan di tempat sih ya. Ini hanya bagi kalian yang punya modal atau power dan jaringan yang lumayan bagus ya, kalian bisa mengambil risiko semacam itu yang seperti saya lakukan. Bukan jika kalian tidak memiliki jaringan tiba-tiba ngegas atau terus menerus membangun peternakan ya, risikonya sangat tinggi. Artinya kalian bukan berani tapi nekat. Dan saya berani bukan nekat ya, saya berani ambil resiko karena kawan-kawan juga bisa diandalkan. Misalnya kekurangan modal kah, ataukah mungkin masalah bebek nggak bisa kejual kah ya. Mereka mampu mengantisipasi atau setidaknya meringankan beban semacam itu. Jadi saya cukup berani bersama dengan keluarga untuk mengambil risiko semacam pengembangan dan perbesar kapasitas bebek. Oke, mungkin inilah kondisi. Ini masih sangat pagi, matahari belum terbit. Kita sudah ada di peternakan, ayam juga sudah mulai bergerak, dan kita lebih dulu datang daripada mereka. Dan kita coba cek dulu apakah ada terkena perangkap. Enggak ada. Oke, enggak ada juga di sana. Nah, di sini saya sebenarnya memasang ada 3 perangkap di sini. Enggak ada juga. Nah, di sini para bebek mulai teriak sana sini dan mulai ada info kelaparan. Tapi saya rasa ini level kelaparannya masih belum gimana. Ini hanya kode-kode kecil-kecilan atau lapar yang masih ringan. Karena ini jam 7 nanti saya beri makan seperti biasa. Jadwalnya selalu rutin. Tapi ngomong-ngomong, pernah kalian kepikiran sih mengapa ada bebek yang suka sekali membengkokkan lehernya di bagian sana itu? Ya, saya coba zoom. Nah, ini apa maksudnya itu? Apakah kode lagi kelaparan atau lagi freestyle? Dan ada juga di sana. Di sana. Ya, itu. Saya kurang paham apa yang maksud mereka di sana juga ada. Ya, mereka suka sekali membengkokkan lehernya. Atau kita coba datang secara langsung. Kita coba datang. Apakah ada perubahan atau gimana?
Ya, iya rupanya nggak melakukan apa ya, nggak ada sih perubahannya. Mereka suka membengkokkan beberapa yang ya gitulah. Nah, itu masih suka membengkokkan atau memang kondisi fisik. Ya, itu cocok. Tapi lucu sih jika kita memperhatikannya yang berbeda dengan kawanannya. Mungkin juga di bagian yang masih baby, apakah ada yang suka melakukan hal semacam itu? Freestyle dengan model bengkok leher yang terbilang aneh dan unik. Kebiasaan yang agak lain sih daripada kawanannya. Oh, saya rasa nggak ada sih. Tapi kemarin-kemarin saya pernah mendapatkan ada sih saya lihat. Tapi kayaknya Pak Subuh ini nggak kita dapatkan bebek yang suka membengkokkan leher. Dan ngomong-ngomong bebek yang begitu memendekkan lehernya itu biasanya mengalami namanya masalah kesehatan atau dalam artian kedinginan juga bisa. Tapi saya rasa jika ini sudah habis ini pakannya, kayaknya saya perlu memberi pakan di subuh ini, karena bagi bebek yang kecil itu pakannya ada baiknya nggak putus-putus atau selalu tersedia dengan waktu yang cepat jika sudah kosong. Berbeda dengan bebek yang sudah besar, pemberian pakannya itu 2 kali sehari. Kalau bebek yang kecil bisa saja 3 kali sehari, 4 kali. Yang jelas pakannya itu nggak habis total. Nah, kayak misalnya saya ini tadi malam saya coba isi sampai lumayan sampai besoknya, tapi rupanya habis. Nah, kita akan ngisi lagi siangnya juga nanti juga. Nah, kita ambil dulu berapa kita bisa saya angkut dengan satu tangan, karena ini saya gunakan hanya satu tangan, satu pegang kamera dan satunya lagi menyekop makanan bebeknya. Ya, ini kayaknya sudah cukup banyak, kayaknya ini ada 5 kilo sih. Semoga saja saya bisa mengangkatnya. Aduh, lumayan berat ini 5 kilo. Kita coba kasih. Oke, bismillah. Semoga kalian sehat dan cepat besar dan pertumbuhan kalian optimal hingga membuat para pemasok senang melihat dengan bodi kalian yang gemuk dengan daging yang lumayan besar. Lumayan banyak. Aduh. Oke, mereka makan dengan lahap, artinya memang itu yang ditunggu-tunggu. Oke, next. Selanjutnya kakaknya. Ini perbedaannya itu sekitar 5 hari kalau tidak salah, bebek yang satu ini dengan yang ini. Oke, kita ambil lagi. Nah, saya ambil dulu skop apa. Saya ambil dulu alat takarnya. Ini biasanya itu 1 liter atau 1 kilo, tergantung juga pakannya sih. Dan yang satu ini lebih berat daripada yang tadi dalam satu skop ini. Satu apa kayaknya? Satu gayung. Oke, saya rasa sudah cukup. Dan saya benar mengatakan ini berat jadi 2 tangan. Ya, ini yang merepotkan karena 2 tangan, jadi tadi HP-nya kepencet, jadi saya mengulang lagi rekaman.
Dan ya, mereka makan dengan lahap karena memang bebek yang masih kecil itu ya bisa dikata apalagi istilahnya, nafsu makannya itu tinggi. Jadi mengapa ada beberapa yang malas kayak gitu. Nanti saya coba cari solusinya lagi. Ini ada beberapa yang malah berdiam diri di sana tanpa ikut gabung dengan kawanannya untuk berlomba-lomba makan. Ya, ngomong-ngomong untuk bebek yang ini sih agak malas. Ini ada yang satu. Semoga aja mereka bisa bertahan sampai usia panen. Ini ada juga yang bingung. Dan di sini para netizen ini mulai nggak sabaran untuk diberi makan. Ya, ada lagi yang suka membengkokkan lehernya. Sana-sana tuh. Rasanya saya mau menghantamnya seperti ini. Ya, lihat lah mereka agak gimana. Kaget. Ya memang ada beberapa yang agak mageran di sana. Atau sudah puasa. Tapi kadang-kala mereka itu agak kedinginan, yang di bagian sana itu jadi malas pergi makan atau mager, malas gerak. Ya kalian malas ya, rezeki kalian akan kesulitan seperti para bebek ini, dan juga bisa saja pendek umur. Oke, untuk bebek di bagian sini tuh ya saya bersyukur bisa melihatnya banyak yang sehat, atau secara keseluruhan semuanya sehat. Berbeda di bagian sana masih ada beberapa saja tiap hari saya dapatkan ya ada saja masalahnya. Oke, mungkin itu saja kondisi peternakan hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya tentang dunia peternakan sederhana saya. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu dan bisa memulai aktivitas dan rutinitas yang baik ini.